Yesus, terima kasih hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan bisa merayakan Paskah. Walaupun Tuhan kami harus melakukannya secara online tapi tidak menutup sukacita kami Tuhan untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan sudah bangkit bagi kami. Kami patut merayakan ini Tuhan karena inilah kebanggaan kami sebagai pengikut-Mu Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang mempercayai bahwa kami punya Allah yang hidup. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini biar Engkau hadir ibadah kami melalui ini bersukacita dan pengharapan kami semakin dikuatkan, iman kami semakin dikuatkan karena kami percaya Tuhan kami sudah bangkit bagi kami. Terimalah Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Lebih senang lagi. Oke. Hari ini kita akan memuji, meninggikan nama. Amin. Satu nama Bu Yepta. Siapa itu? Satu nama yang sudah bangkit bagi kita, mengalahkan maut. Dia adalah Allah yang hidup. Ya, namanya? Namanya Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Masih berdiri ya Bu Yepta? Masih berdiri, masih berdiri. Masih berdiri, masih pagi. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Yes. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah. Siapa yang namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi sebab dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi. Masih berdiri. Kita mau merayakan ya. Kalau dia sembuh, dia bersyukur banget. Betul. Kadang-kadang dia mengucap syukur, dia buat Betul. dia ngerayakan ya ucapan Betul. syukur. Ini loh Yesus bangkit. Bayangkan Itu ya. sesuatu yang spektakuler, Bu. Betul sekali. Ingat orang ketika Yesus menyembuhkan, dia melakukan apa? Dia lompat-lompat, dia bersyukur, dia bersukacita karena Tuhan sudah menyembuhkan dia, memulihkan dia, mengalahkan sakit penyakit. Apalagi sekarang Yesus mengalahkan maut. Wow, betul. ya. Mari kita rayakan. Mari anak-anak kita tetap merayakan bagaimana Yesus sudah bangkit bagi kita. Haleluya. Sebelum kita bersukacita ya. Sama-sama katakan. Rayakan Yesus, rayakan.
sekarang silahkan Silakan duduk. duduk. Anak-anak silahkan duduk dulu. Nah, tarik nafas dulu. Ya. Hembuskan, Puji jangan Tuhan ditahan Nak, ya. Ya, sekarang kita akan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Fani Sugiarto. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita Ya. angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Amin. yang menang atas maut. Maut, puji Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, sebab Kau besar. Ya Tuhan, kami mau memberikan segala kemuliaan dan hormat kami kepadamu. Kami angkat pujian kami mau katakan Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib. Haleluya. Bumi kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Bumi kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kepada Lause Fani kami persilahkan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak semua. Halo, apa kabar? Lause senang sekali hari ini boleh bertemu dengan anak-anak semua. Lebih senang lagi karena hari ini spesial. Karena kita bersama-sama merayakan Paskah. Coba Lause tanya, Paskah itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak Paskah itu apa? Benar, Paskah itu artinya hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak anak-anak semua untuk berdoa. Oke? Yuk kita sama-sama berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Oke? Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hari ini boleh bersama-sama merayakan Paskah. Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti dari kematian Tuhan Yesus, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kalau Lause menyebutkan kata Yesus, Lause ya kalian pasti tahu siapa dia. Dari dulu kita sering ya mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tentang siapa Tuhan Yesus. Kalau Lause tanya, siapa nama orang tua dari Tuhan Yesus? Betul, jawabannya Yusuf dan Maria.
Masih ingat nggak mukjizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus pernah meredakan angin ribut, memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Terus apa lagi? Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh, mencelikan orang yang matanya buta. Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mukjizat di dalam kehidupannya. Tapi anak-anak, ada satu bagian di dalam Alkitab yang bukan hanya tentang mukjizat Tuhan Yesus, tetapi tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi dunia ini, bagi setiap kita, bagi manusia berdosa. Anak-anak mau dengar ceritanya? Sudah siap buat dengar ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ceritanya. Anak-anak, setelah Tuhan Yesus melayani, setelah Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, setelah Tuhan Yesus melakukan banyak hal, memberitakan Injil, pada satu kali anak-anak sudah tiba bagi Tuhan Yesus. Sudah tiba waktunya bagi Tuhan Yesus. Untuk apa? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengajak 3 murid pergi ke Taman Getsemani. Yohanes, Yakobus, dan juga apa yang Tuhan Yesus lakukan di taman. Malam itu setelah makan perjamuan Paskah dengan para murid, hati Tuhan Yesus sangat sedih. Karena apa? Tuhan Yesus tahu waktunya sudah dekat. Dia akan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dia akan menanggung semua penderitaan bagi manusia. Maka malam hari itu dia ajak ketiga muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus kemudian berdoa. Dia katakan apa kepada Bapa di surga? Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Selesai berdoa, Tuhan Yesus pergi melihat murid-muridnya. Tapi murid-muridnya sedang tertidur. Tuhan Yesus kemudian bangunkan mereka dan berkata, "Bangun, kamu juga harus berdoa. Kalian juga harus berdoa supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan." Setelah itu Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan kemudian Tuhan kembali berdoa. Tuhan Yesus bilang, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jikalau tidak, biarlah seperti yang Engkau kehendaki, bukan seperti yang aku kehendaki." Selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali menemui murid-muridnya dan murid-muridnya saking lelahnya mereka tertidur. Maka kali yang ketiga, anak-anak, Tuhan Yesus sekali lagi berdoa. "Ya Tuhan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali menemui murid-muridnya. Dan kemudian ketika Tuhan datanglah para pengawal, datanglah orang-orang segerombolan membawa pedang, termasuk salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Untuk apa? Untuk menangkap Tuhan Yesus. Anak-anak, pada malam hari itu Tuhan Yesus ditangkap. Adili untuk dicari kesalahannya supaya Tuhan Yesus dihukum. Nah, anak-anak, gak usah mau tanya nih. Kalau misalnya kita berbohong, kita dimarahin mama nggak? Kalau misalnya nih kita mencuri, kita dimarahin nggak? Kalau misalnya nih kita nggak taat, kita dimarahin nggak? Gak usah yakin, kita pasti dimarahin ya. Bukan cuma dimarahin,
Mungkin ada yang dihukum sama orang tuanya. Biasanya kalau para penjahat, kejahatan mereka diketahui, maka mereka akan dihukum oleh hakim. Orang banyak, mereka mencoba mencari kesalahan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus membunuh? Apakah Tuhan Yesus mencuri? Apakah Tuhan Yesus berbuat dosa? Jawabannya tidak. Tidak ada ternyata kejahatannya Tuhan Yesus. Satu pun tidak ada kejahatannya Tuhan Yesus. Mereka cari-cari kesalahan Tuhan. Cari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tapi akhirnya mereka nggak ketemu Yesus. Sampai akhirnya mereka bilang, mereka cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka bilang, Tuhan Yesus menghujat Allah. Tuhan Yesus ngaku-ngaku sebagai anak Allah. Anak-anak tetap gak ada kesalahannya Tuhan Yesus. Mereka tuduh Tuhan Yesus sebagai raja orang Yahudi, ternyata itu satu tuduhan yang mereka buat-buat. Mereka coba cari-cari kesalahan, tapi akhirnya mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap mau menghukum Tuhan Yesus. Maka akhirnya satu keputusan pun diberikan, meskipun tahu tidak ada kesalahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus disalibkan. Semua orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan akhirnya anak-anak Tuhan Yesus diberikan hukuman, yaitu disalib. Baju Tuhan Yesus dirobek, Tuhan kemudian dipakaikan jubah ungu, membuat sebuah mahkota duri, dan kemudian mereka memakaikannya di kepala Tuhan Yesus. Mereka cambuk Tuhan Yesus, mereka pukul Tuhan Yesus, mereka terus menyesah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus memikul salib yang begitu berat untuk pergi ke bukit. Anak-anak, Tuhan Yesus terus dipukul, Tuhan Yesus terus dipukul, Tuhan Yesus terus didera. Darah sudah mengalir, Tuhan Yesus sudah begitu lelah karena sepanjang malam Tuhan Yesus belum tidur. Anak-anak, Tuhan Yesus tiba di bukit Golgota dan kemudian mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus juga disalibkan dua orang penjahat bersama-sama dengan dia. Kalau penjahat di sebelah kiri dan di sebelah kanan memang harus dihukum, harus disalibkan karena mereka berbuat kejahatan. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan. Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan. Anak-anak, karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, Tuhan melihat dosa itu sudah begitu besar dan upah dosa itu adalah maut. Tuhan Yesus menanggung semua dosa dan kesalahan kita, dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Seharusnya Lause, seharusnya anak-anak, seharusnya kita semua yang disalibkan. Tapi karena cintanya Tuhan kepada setiap kita, maka Tuhan rela disalib untuk menggantikan setiap kita. Kita baru saja merayakan yang namanya Jumat Agung. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Untuk menanggung setiap dosa-dosa kita. Tapi yang indah, yang ajaib, yang hebatnya adalah anak-anak setelah 3 hari, ketika pagi-pagi benar para wanita pergi ke kubur Tuhan untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus, mereka terkejut. Kenapa? Karena mereka tidak melihat, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Malaikat datang dan kemudian malaikat berkata, dia yang kamu cari sudah bangkit. Dia yang kamu cari sudah hidup. Dia yang kamu cari sudah bangkit. Kemudian
Anak-anak, ada satu hal yang sangat baik di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-10. Ketika malaikat bilang begini, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jangan takut, pergi dan katakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib sudah bangkit, sudah hidup. Anak-anak, apakah berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu palsu? Tidak. Banyak orang yang mencoba mengarang, Tuhan Yesus nggak bangkit, mayatnya dicuri. Tuhan Yesus nggak bangkit, itu bukan Tuhan Yesus kok yang disalib. Alkitab mencatat yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesuslah yang bangkit. Ketika Tuhan bertemu dengan murid-muridnya, apa yang murid-murid lihat? Mereka lihat tanda paku bolong di tangannya Tuhan Yesus. Yang mereka tahu dengan jelas, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus yang mereka tahu, yang mereka kenal selama ini, sungguh-sungguh sudah bangkit, sudah hidup. Kembali, bukan cuma hidup dan bangkit, tetapi Tuhan Yesus yang juga memberikan kemenangan. Maka anak-anak, saya berharap setiap kita boleh bersuka cita. Karena Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib menebus setiap dosa dan kesalahan kita, Dia juga adalah Tuhan Yesus yang sama, yang juga bangkit dan memberikan kemenangan. Dia sungguh-sungguh hidup. Dan ingat kata malaikat Tuhan, jangan takut. Artinya kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dia adalah Tuhan Yesus yang bangkit dan memberikan kemenangan. Maka, Lause, anak-anak semua tidak boleh takut dengan apapun. Anak-anak, kita mungkin khawatir ya, kapan ya corona pergi? Kemudian kita khawatir, kapan ya bisa sekolah lagi? Kangen, pengen ketemu teman-teman. Kapan ya nggak usah pakai masker lagi? Kapan ya kita bisa seperti dulu lagi? Kita takut, kita khawatir. Tapi ingat, kita punya Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, dan kita punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit, memberikan kemenangan, sehingga kita tidak perlu takut apapun, karena kita punya Tuhan Yesus di dalam hati kita. Anak-anak, setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan itu ada di hati kita. Tuhan itu ada di hati Lause, Tuhan itu ada di hati anak-anak semua. Maka kita nggak perlu takut ya, karena kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Oke? Setuju? Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah hidup dan memberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Tapi kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib juga bangkit dan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena kami punya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati setiap kita ya. Masih cari lagi, jangan putus asa, berusaha lagi. Ibu hitung ya sampai 5, jangan dulu ada yang lari dong. Tunggu dulu semuanya, tunggu apa-apa dari Ibu. Ya, oke, kita siap ya sama-sama, kita mulainya sama-sama ya. Jangan ada yang duluan ya.
Oke? Sudah? Duduk dulu, rapi-rapi. Duduk dulu semuanya. Duduk dulu semuanya, duduk dulu. Yuk, tunggu dulu ya, kita sama-sama. Oke? Sudah? Oke, kita mulai ya. Ibu hitungan yang ketiga baru boleh cari ya. 1, 2, 3. Silahkan dicari, ayo dicari. Di mana? Aduh, di mana ini? Di bawah bantal atau di dalam lemari atau di mana? Jangan ada yang meminta clue dari orang tuanya ya. Ayo usaha dulu. Yuk. Ayo dicari. Aduh, cari. Yuk, dicari. Yuk. Jangan putus asa, ayo berusaha. Kalau dapat yang belum ada ayatnya jangan berhenti, masih cari lagi yang ada ayatnya. Yuk, yang sudah ketemu boleh duduk. Ya, yang sudah ketemu boleh duduk. Yang belum cari lagi. Ayo dicari. Yuk. Loh, ayo jangan duduk, ayo jangan menyerah. Ayo dicari. Aduh, ayo cari. Tanya dulu. Yo, dicari yang di rumahnya sama adiknya. Bareng-bareng, yo dicari. Jangan berebut ya. Oke. Ada yang sudah dapat. Wah, tunggu dulu ya, duduk dulu. Ambil Alkitabnya. Yang sudah dapat, ambil Alkitabnya. Yuk. Yuk, yang masih mau nyari dulu, Ibu kasih waktu. Yuk, nanti Ibu hitungan ke 10, baru kita sama-sama. Duduk, buka Alkitabnya ya. Tunggu ya. Yo, masih ada yang mau berusaha. Ibu lihat ini ada yang berusaha nih nyari. Mamanya kreatif nih. Sembunyikannya di mana nih? Yo, mamanya kreatif nih, mama papanya. Yo, jangan nyerah. Ayo sambil olahraga. Cari dulu. Ya, yang sudah dapat, silakan duduk, ambil Alkitabnya. Oke. Ibu mulai menghitung ya, sampai 10, kita duduk semua di depan laptop atau handphonenya ya. Yuk kita hitung, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang duduk di tempat duduknya ya. Ya, semuanya duduk. Ambil Alkitabnya. Yuk, semua sekarang buka ayatnya. Yuk, dibuka Alkitabnya. Yuk, cari ayatnya. Yuk, dibuka, dicari ayatnya. Oke, Ibu tunggu ya. Mungkin masih ada yang nyari-nyari Alkitabnya, nyari ayatnya. Silakan dibuka. Nah, yang sudah dapat ayatnya, ayo baca sama-sama. Ya, baca saja di rumahnya masing-masing ya. Pasti ayatnya berbeda, tapi kita lihat ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Silahkan. Iya, sudah baca ya ayatnya ya. Nah, kalau Ibu Yusin juga dapat ayat. Ya, ayatnya Ibu Yusin itu adalah, dengerin ya. Ayo dengerin. Ayatnya Ibu Yusin apa sih yang Ibu Yusin dapat tadi? Juga cari telur sebelum kalian, Ibu udah duluan cari telur tadi ya. Nah, Ibu juga dapat. Nah, sekarang dengerin ya ayatnya Ibu ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa ya setiap Paskah selalu cari telur? Telur itu apa sih kok
selalu jadinya sebuah ikon waktu Paskah? Ya, telur itu adalah awal mulanya kehidupan baru. Nah, sama dengan kita. Kita merayakan apa? Kebangkitan kan? Ya, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita menebus dosa-dosa kita sehingga kita menjadi orang yang baru. Ya, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu, makanya kita pakai yang namanya telur untuk melambangkan. Nah, coba lihat telurnya, kalian pegang telurnya. Ya. Itu adalah lambang bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan dan kita sudah jadi hidup yang baru.